Shalom Bapak Ibu Jemaat kasih Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa dan memohon kiranya hikmat dan pengertian dari Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Timotius 3 ayat 1 dan 5. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jikalau seorang tidak tahu mengepelai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah keluarga adalah preferensi pelayanan kita. Kita harus selalu mengingat bahwa Allah membentuk sebuah keluarga dengan suatu tujuan. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi mandat budaya dan juga mandat agung, yaitu melayani Tuhan. Bagi orang percaya, pelayanan adalah tugas mulia. Dan Rasul Paulus menyebutnya sebagai pekerjaan yang indah. Dalam ayat 1. Nah, konteks bacaan 1 Timotius 3 ayat 1-13 berkaitan dengan syarat-syarat menjadi penilik dan menjadi diaken dalam jemaat. Namun untuk bisa menjadi pelayan jemaat haruslah dimulai dari sebuah keluarga. Paulus menyorot keluarga sebagai acuan atau preferensi atau syarat utama yang harus dilihat untuk kelak dipersiapkan sehingga dapat memenuhi pelayanan. Keluarga bagi Paulus harus menjadi perannya menjadi duta kerajaan Allah di bumi dan bertugas menjadi pelayan dan saksi iman dalam 1 Timotius 3 ayat 13. Nah, pertanyaannya adalah keluarga seperti apa yang dapat menjadi preferensi pelayanan? Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, keluarga yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan atau takut akan Tuhan. Seorang yang mau melayani Tuhan haruslah memiliki pertobatan yang sejati atau lahir baru. Pertobatan atau metanoia itu memiliki arti dasar berbalik 180 derajat dengan cara meninggalkan dosa dan sekarang berjalan mengikuti Tuhan. Tetapi jangan seorang yang masih atau baru bertobat. Dalam pengertian, jangan melayani tanpa pengertian atau kematangan kedewasaan rohani. Ayat 6a. Mengapa? Oleh karena keluarga itu sungguh-sungguh harus betul-betul tahu benar siapa yang dia percayai. Oleh karena itu perlu untuk terus memelihara iman dalam hati nurani yang suci. Ayat 9. Dengan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hal ini ditekankan agar orang tersebut tidak menjadi sombong dan tidak kena hukuman iblis. Ayat 6b. Jadi keluarga yang intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan serta takut akan Tuhan adalah merupakan syarat utama ketika seseorang hendak terlibat dalam pelayanan. Nah, hal kedua, seperti apa yang dapat menjadi preferensi pelayanan adalah keluarga yang memiliki relasi yang baik dengan sesama anggota keluarga. Rasul Paulus mengisyaratkan beberapa hal dalam relasi keluarga. Pertama, seorang suami haruslah suami dari satu istri, monogami. Ayat 2. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 4. Dia harus menunjukkan perannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dan memiliki hubungan yang baik dengan istri dan anak-anaknya. Jika tidak, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 5. Kedua, seorang istri harus seorang yang terhormat, bukan pemfitnah, tetapi dapat menahan diri, serta dapat dipercayai dalam segala hal. Ayat 11. Ketiga, orang tua dan anak, bersama dengan suami, ia harus cakap mengurus anak-anaknya dan keluarga dengan baik. Ayat 12. Jika relasi dalam keluarga berjalan dengan baik, maka damai sejahtera dan sukacita akan hadir. Sehingga ada roh yang melayani Tuhan yang terus menyala-nyala di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah seperti apa preferensi pelayanan dalam keluarga. Ketiga, keluarga yang memiliki integritas moral dan kecakapan pelayanan. Rasul Paulus menyebutkan ada beberapa sifat yang berkaitan dengan integritas, yakni seorang yang tak bercacat, hidup benar, bukan peminum atau penggemar anggur, bukan pemarah tapi peramah, pendamai, bukan hamba uang, tidak serakah, seorang yang terhormat, tidak bercabang lidah atau jujur,
dapat dipercayai. Ayat 2, 3, 8, sampai 10. Dan bukan hanya itu saja, dia juga harus bijaksana. Seorang yang cakap mengajar, orang yang disertai dengan pemahaman yang cukup tentang Alkitab. Ayat 2, bagian akhir. Hubungan dengan Tuhan, integritas pribadi dan keterampilan dan kecakapan pelayan perlu diasah agar semakin tajam. Rasul Paulus pernah menegur jemaat di Roma bahwa ada yang giat pelayanan tetapi tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat 2. Maka dengan demikian hendaklah setiap kita meningkatkan kerinduan kita untuk terus belajar Alkitab dan memperlengkapi diri dalam pelayanan. Dan yang keempat, seperti apa yang dapat menjadi preferensi pelayanan? Yaitu keluarga yang memiliki relasi yang baik dengan lingkungan sosialnya. Rasul Paulus berkata, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ayat 7. Mempunyai nama baik berarti seorang yang dihormati di lingkungan sosialnya karena sikap dan kebaikannya. Juga seorang yang tidak sedang terlibat dalam kasus hukum atau moral dan lain sebagainya. Ia patut dihormati di keluarga, di lingkungan masyarakat, juga di lingkungan kerja. Karena sesungguhnya pelayanan kita bersifat holistik, menyeluruh. Bahwa dimanapun kita berada, status kita tidak pernah berubah. Kita tetap adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Meskipun mungkin kita sudah emeritus sebagai pendeta atau selesai periodisasi sebagai majelis. Tetapi itu tidaklah menjadi alasan, tapi semua kita adalah pelayan Tuhan. Maka saudara, jikalau sebuah keluarga mengerti tujuan Tuhan membentuk keluarga, maka keluarga itu akan hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, yakni melayani Tuhan. Karena itu mari kita memenuhi tujuan Tuhan melalui keluarga kita dengan kita siap melayani Dia. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami dan mampukan kami, keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga Allah, betul-betul kami hidupi dan kami sungguh-sungguh dapat menjawantahkan nilai-nilai kekeluargaan itu lewat setiap pelayanan yang kelak Tuhan percayakan atau mungkin sementara kami lakukan. Mohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.